Rasanya manis, ada gurih-gurihnya bolo. Agak gurih bolo ya. Agak asin dikit. Kenapa disebut jarmok? Karena ini bolo. Ini bentuknya itu belah bolo ya, seperti momok. Tapi ini gak tahu udah ada apa belum. Nah, ada bolo nih. Kita spill-kan. Bentuk hawa itu seperti ini bolo. Ini nyambung bolo, bisa kita lihat ya bolo ya. Ini bukan settingan. Ini digebrak-gebrak juga. Ikut sama bambunya bolo ya. Ini bukan settingan bolo. Biasanya tuh bolo ya, kalau pohon udah sobek-sobek begini, biasanya ini akan tumbuh jarmok bolo. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bolo ya. Kembali lagi bersama saya Dede Rizky. Saya adalah seorang ahli, ahlinya ahli, intinya inti, core of the core. Untuk kali ini kita akan memberikan cara atau edukasi bagaimana caranya ketika kita bertahan hidup, ketika kita tersesat di kebun orang lain bolo ya. Kita ini kan hidup di Indonesia bolo ya, negeri yang sangat kaya akan segala jenis tanaman, buah-buahan termasuk rempah-rempah bolo ya. Oke, langkah pertama kita harus mencari jamur bolo ya, karena kita sedang tersesat. Kita tidak akan menggunakan alat-alat modern, kita akan full ya, ini full drill ya, drill sekali. Kita akan memanfaatkan sumber daya alam yang langsung bisa dimakan namun tidak beracun. Ayo bolo, kita cari jamur. Oke bolo ya, kita akan mencari jarmok dulu bolo ya. Jarmok itu adalah suatu jamur yang tumbuh di daerah saya bolo ya. Itu tidak banyak, tapi masih selalu ada bolo ya. Tetap lestari bolo. Jarmok itu biasanya hidup di bawah-bawah pohon besar bolo ya. Nah, kita cari jarmoknya bolo ya. Biasanya tuh bolo ya, kalau pohon udah sobek-sobek begini, biasanya ini akan tumbuh jarmok bolo. Karena ini akan muruluk ke bawah bolo ya, terus akan menjadikan suatu pupuk dan menjadikan tunas jarmok bolo. Kita cari bolo ya. Karena terlalu tinggi bolo, sepertinya harus di sini bolo ya. Wah, banyak sekali nyamuk dan laba-laba bolo ya. Oh, itu bolo. Itu. Nah, ini jarmok bolo. Ini jarmok bolo ya. Kenapa disebut jarmok? Karena ini bolo. Ini bentuknya itu belah bolo ya, seperti momok. Jarmok ini belah bolo ya. Oke, kita sudah menemukannya bolo. Kita kan sudah tersesat ini di kebun orang dan kita kelaparan. Alangkah sangat bagusnya kita memakan jarmok ini bolo ya. Oke, lanjut bolo ya. Lanjut kita mencari jarkonnya bolo. Kita cari jarkon. Jarkon itu biasanya hidup di bawah pohon-pohon bambu bolo ya, tertimbun oleh daun-daun bambu. Sehingga kita agak sulit bolo ya kalau mencari jarkon itu. Nah bolo hidup di semak-semak seperti ini bolo ya, di bawah-bawah ini. Tapi ya berhubung ini sudah hujan bolo ya, jadi agak susah bolo. Karena jarkon itu kalau terkena hujan suka langsung mengecil dan menghilang bolo. Karena kedinginan bolo. Wah, ternyata sulit sekali bolo ya ketika kita mencari jarkon. Sulit sekali bolo. Kita sudah menemukan ini bolo ya, jarmok. Ya sudahlah, untuk kita makan dulu jarmoknya dulu bolo ya. Ini rasanya enak bolo. Ini
bisa langsung dimakan bolo ya. Bisa langsung dimakan bolo. Rasanya rasanya manis, ada gurih-gurihnya bolo. Agak gurih bolo ya. Agak asin dikit. Tapi enak sekali bolo ya. Ada tupai jatuh bolo. Enak sekali bolo. Kita kasih coba kameramen bolo ya. Enak sekali bolo ya. Oke. Langkah selanjutnya kita mencari apa aja yang ada bolo ya. Untuk jarkon itu susah bolo. Ya bolo lanjutkan ke sini. Ada anjing bolo. Nah bolo ini ya. Pohon seperti ini bolo ya. Lihat. Berbentuk 3 jari. Ini di bawahnya biasanya ada kawa bolo. Ada kawa. Kawa itu namanya. Bisa disebut kawa itu karena bentuk kacangnya mirip sekali dengan wajit bolo ya. Rasanya manis. Tapi ini gak tahu udah ada apa belum. Nah ada bolo nih. Kita spilkan. Bentuk kawa itu seperti ini bolo. Ini biasanya rasanya manis bolo kalau yang sudah tua. Ini kita buka dulu kulitnya bolo ya. Kalau kawa itu kulitnya alot bolo ya. Tidak enak bolo. Kawa itu tidak enak bolo ya. Kacangnya ininya kulitnya. Ini yang dimakannya tuh ininya bolo. Kita coba langsung makan bolo ya. Rasanya manis sekali bolo ya. Kita makan bolo. Manis sekali bolo. Manis sekali. Dan kita kupas bolo ya satu lagi. Ini adalah suatu kacang yang tumbuh di daerah saya. Ini biasanya tumbuhnya di akhir tahun bolo. Seperti November, Oktober, Desember bolo ya. Kawa ini kalau dijual ini lumayan mahal bolo ya. 1 kilo itu bisa mencapai 30.000 bolo. Ini kalau dijual. Biasa banyak bolo yang di pinggir-pinggir jalan dagang kawa ini, jualan kawa. Itu biasanya cari di daerah saya. Kita kasih kameramen 1 bolo ya. Rasanya manis bolo ya. Oke. Dikarenakan kita makan kawa bolo ya. Manis sekali. Kita cari air yang herbal bolo ya. Di sini ada air bambu. Air bambu. Air bambu adalah suatu keajaiban dunia bolo ya. Air bambu itu adalah air yang berada di dalam bambu bolo ya. Itu airnya sangat menyegarkan dan rasanya sangat alami bolo. Oke kita cari bolo ya. Karena kita sudah makan jamwa ini apa? Kawa ini. Kacang wajit ini bolo ya. Kita cari minum bolo ya. Biar tenggorokan kita tidak serah bolo. Kawa itu biasanya ada di sela-sela ini bolo ya. Kayu. Tidak ada bolo ya. Oke kita lanjutkan pencariannya bolo ya. Nah, ini bolo ya. Ini air bambu itu adalah air
yang dari bambu yang sudah terpotong seperti ini, maka akan tumbuh tuna seperti ini bolo. Tuna seperti ini nih, air bambu bolo ya, sangat bergizi, baik sekali untuk kesehatan. Itu biasanya berada di bambu yang sudah dipotong seperti ini bolo ya. Langsung kita petik bolo ya. Ini agak alot bolo ya kalau dipetik ya. Ini nyambung bolo, bisa kita lihat ya bolo ya. Ini bukan settingan. Ini digebrak-gebrak juga, ikut sama bambunya bolo ya. Ini bukan settingan bolo, ini nempel. Oke bolo ya, kita sudah dapatkan air bambunya. Kan kita, waduh ada yang kurang bolo ya. Kita harus cari dulu tembagar bolo, agar bisa menikmati dengan secara syahdu bolo ya. Oke bolo, kita seperti biasa, kita cari tembagar dulu. Kalau tembagar yang saat ini itu biasanya yang ada garis merahnya bolo ya tembagarnya. Soalnya kalau kemarin tembagar yang pohonnya di bawah itu tidak ada merahnya bolo. Yang kalau yang ini rasanya lebih enak bolo ya. Oke, kita cari bolo. Ini pohonnya agak di atas bolo ya kalau tembagar seperti ini. Nah, biasanya di sela-sela seperti ini bolo ya. Biasanya di sela-sela seperti ini. Tapi ini tidak ada bolo ya. Karena ini bambunya bukan bambu, ini pohon tembagarnya ini masih muda bolo. Oke. Nah, kalau ini sudah tua bolo ya. Wah, kita sudah bisa melihatnya. Tembagar-tembagar ini sudah ada buahnya bolo ya. Ini sudah ada buahnya bolo karena ini sudah besar pohonnya. Oke, langsung kita ambil saja bolo ya. Ini satu lagi bolo ya. Oke, langsung saja kita nikmati sambil minum air bambu yang tadi bolo ya. Kita kasih kameramen satu bolo ya. Karena saya itu orang baik bolo. Nah, kita kembali lagi ke sana bolo ya. Nah, bolo ya, di sini saja kita menikmati dulu tembagarnya. Pengapian mana pengapian? Nah, untuk membuka air bambu ini bolo ya, kita tidak bisa langsung membukanya karena ini keras bolo ya, dari selaput-selaput bambu yang membuat air terjebak di sini. Cara bukanya itu seperti ini bolo ya. Di sini ada seperti apa ini bolo ya. Ini titik lemahnya bolo di sini ya. Sudah terbuka bolo ya. Oke. Airnya seperti ini bolo. Agak sedikit kuning karena ini ya lelehan dari serbuk-serbuk kayu bolo ya. Tapi ini sehat bolo ya. Ini sehat sekali bolo ya untuk diminum. Rasanya itu sedikit hambar bolo. Enak sekali bolo. Enak sekali bolo ya. Kita kasih coba kameramen bolo ya. Anjing barengit goblok. Banyak nyamuk bolo ya. Wajar karena kita sedang tersesat di kebun orang bolo ya. Kita minum lagi air bambunya bolo. Ini membuat badan kita jadi cenghar bolo ya.
Wah, Bolo, kita menemukan lagi jarmuk, Bolo ya, tidak terlihat. Wah. Wah. Ini sudah agak tua, Bolo ya, jarmuknya. Isinya kalau sudah tua kayak gini, ini ada semutnya. Wah, ini lihat, Bolo, lihat, Bolo. Kita bisa lihat ya, Bolo ya, kalau yang tadi masih kuning. Kalau ini sudah hitam, Bolo, isinya. Tapi ini masih bisa dimakan, Bolo ya. Ini sudah hitam, tapi ini masih enak. Cuma biasanya ini lebih manis, Bolo ya, kalau yang sudah matang seperti ini. Ini isinya sudah agak kehitam-hitaman, Bolo ya, jarmuknya. Ya, kita langsung makan aja, Bolo ya. Kita kasih sepotong ewang sama kameramen. Karena saya itu, saya kentut, Bolo ya. Mohon maaf, Bolo, saya kentut. Nah, biasanya saya itu baik sekali, Bolo ya. Ke kameramen juga saya selalu baik, Bolo. Makanya dia betah sama saya. Meskipun saya tidak bayar dia, Bolo. Open donasi, Bolo ya, buat bayar kameramen kita, Bolo. Dia tidak saya bayar, Bolo, kasihan, Bolo ya, tapi dia tetap betah karena saya baik, Bolo. Semua itu bukan tentang uang, Bolo ya, tapi kenyamanan, Bolo. Kenyamanan, Bolo. Enak sekali, Bolo ya. Ini kalau orang primitif dapat jarmuk seperti ini makannya akan seperti ini, Bolo ya. Nah, itu orang primitif seperti itu, Bolo ya. Seperti itu, Bolo ya. Tapi kita bukan primitif, Bolo ya. Kita ini orang-orang modern yang selalu memberikan cara untuk bertahan hidup ketika kita sedang tersesat. Dulu saya di sekolah itu adalah bantara, Bolo ya. Bukan bantara ya. Saya ini adalah orang-orang yang dibimbing oleh bantara untuk menjalankan pramuka, Bolo. Jadi saya tahu, Bolo ya, bagaimana cara bertahan hidup ketika kita sedang tersesat di hutan, di lapangan, ataupun di mana aja, Bolo ya. Di kuburan juga saya bisa hidup. Oke ya, Bolo ya, untuk edukasi saat ini itu adalah ketika kita bertahan hidup di kebun orang lain ya, Bolo. Itu juga kalau kita sedang tersesat, Bolo ya. Langkah selanjutnya kita cari jalan keluarnya, Bolo ya. Karena kita sudah tersesat dan kita sudah kenyang. Oke, Bolo ya, bentar, Bolo ya. Aduh, saya kentut lagi, Bolo ya. Tadi saya kentut, Bolo. Bro, baunya baunya seperti telur, Bolo ya. Oke, Bolo ya, kita cari jalan keluar. Sepertinya kita tidak usah mencari jalan keluar, Bolo ya, karena di sana sudah ada kandang ayam, Bolo ya. Ada kandang ayam. Jadi sebenarnya kita tidak tersesat, Bolo ya, hanya kita lupa jalan pulang saja, Bolo. Air bambunya lumayan, Bolo ya. Mantap sekali, Bolo. Mantap sekali, Bolo ya. Oke, Bolo ya, untuk edukasi saat ini, terima kasih, Bolo ya. Terima kasih sudah menonton, like dan subscribe. Untuk edukasi saat ini, kita akhiri saja, Bolo ya, karena itu sangat mengedukasi sekali, Bolo ya. Terima kasih sudah menonton, Bolo ya, dan tolong bantu di support, Bolo ya, agar saya cepat punya uang buat biaya istri saya melahirkan, Bolo ya. Dan sekian, terima kasih, Bolo ya. Ini penutupan dari saya, Deda Rizky, seorang anak muda yang bercita-cita tinggi, yang ingin berguna untuk bangsa dan negara, terutama keluarga, Bolo ya. Oke, terima kasih, Bolo.